Melan, Iya, Kak, Kak. izin bertanya, Kak. Ya, Kak Melan. Eh, dalam berita feature itu, Kak, apakah judul itu kalau sepertinya di berita hotnews ataupun subnews itu harus 8 kata ya? Kalau di feature itu apakah Mm-mm. judul juga harus 8 kata? Lalu kalau di feature itu boleh nggak kalau judulnya kita memakai kata yang menjadi objek di feature itu gitu. Contohnya sepucuk kisah mutiara gitu, pejuang rupiah gitu. Itu bisa nggak, Pak? Seperti itu. Terima Boleh. kasih. Iya. Yang pertama, syarat judul itu nanti kita masuk ya di materi berikutnya. Itu sebenarnya berlaku umum. Jadi judul untuk apapun bentuk musik itu syaratnya sama. Salah satunya adalah singkat dan padat. Singkat dan padat itu ya lebih difokuskan lagi ya. Itu berkisar ya antara 3 kata judul ya sampai 7 kata gitu. Jadi kalau lewat 7 kata itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak efektif gitu. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena dia tidak efektif. Kalau kalian sering mengklik berita-berita online ya, itu judulnya ada yang kayak 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 kalimat, bahkan bukan cuma kalimat, kayak alinea kalau saya bilang. Karena ada yang lebih 10 kata, ada 14 kata gitu ya. Jadi kita membaca judulnya itu udah ngos-ngosan sendiri gitu. Nah, itu nggak bagus ya. Dan apa namanya? Biasanya judul-judul itu yang buat kayak gitu itu ya orang yang nggak mengerti, orang yang nggak punya ilmu jurnalistik atau nggak pernah belajar jurnalistik gitu ya. Perlu kalian ketahui bahwa banyak banget di media kita itu ya yang dikelola oleh orang-orang yang bukan jurnalistik gitu loh. Tapi mungkin dia hanya kursus ya, pasti bagus kalau dia kursus menulis misalnya. Tapi banyak yang tidak tahu apa-apa tapi kemudian menerbitkan gitu loh. Ya, menerbitkan media atau dia kerja di media itu banyak yang begitu ya. Tapi biasanya apa namanya dengan pengalaman hari demi hari biasanya dia akan lebih baik lebih baik lebih baik dan lama-lama dia tahu bahwa judul itu ya harus efektif maksimal 7 kata gitu. Dan itu tadi berlaku untuk semuanya, baik itu berita, feature, reportase gitu. Jadi syarat judul itu sebenarnya umum, berlaku untuk semua karya jurnalistik gitu ya. Dan kemudian kalau menyebut objeknya boleh aja. Persoalannya adalah apakah tidak mubazir ya satu. Yang kedua apakah kemudian misalnya dianggap mampu menarik perhatian gitu loh ya. Kalau memang dua-dua itu terpenuhi silakan gitu lanjut gitu ya. Seperti misalnya saya mau nulis tentang Bali misalnya, terus kemudian eh, saya saya tulis judulnya eh, Bali surga dunia misalnya, boleh gitu, nggak masalah gitu ya. Menyebutkan objeknya itu nggak masalah. Yang penting itu tadi ya, kalau untuk feature itu yang paling penting adalah menarik dan human interest tentunya gitu, karena kalau human interest itu pasti menarik gitu. Kira-kira begitu Melan, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Yuk sama-sama. Ada lagi? Ini kalau yang nggak on cam, kecuali soal sinyal yang lain, tolong bilang ke saya kenapa nggak on cam ya, karena nanti saya anggap nggak masuk. Oke, masih ada? Sekarang pertanyaan saya, gimana setelah kalian menulis atau membuat tugas yang kemarin? Kira-kira sudah ketemu bentuk feature yang kemarin sudah kita pelajari meskipun baru awal ya. Tapi sudahkah kalian terapkan di tulisan kalian yang pertama itu, di tugas pertama itu? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang lain? Udah ya? Ada kesulitan nggak membuatnya Ada, dalam Pak. bentuk feature? Apa, Melan? Ada, Pak. Karena kan saya orangnya formal banget gitu ya, Pak. Kalau itu kan Hmm? saya formal gitu anaknya gitu kan. Ketika Hmm? nulis feature yang agak santai gitu, agak sedikit mencari kata-katanya tuh agak mikir dulu gitu. Oh, baris ini kayaknya terlalu formal gitu. Kayaknya harus diganti gitu. Seperti itu sih, Pak. Terima kasih.
Iya. Jadi, sebenarnya vocab ya atau perbendaharaan kata kalau bahasa Inggrisnya vocabulary gitu ya, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kegemaran kita membaca. Kalau kita gemar membaca, maka mau nggak mau vocab-nya akan nambah gitu loh, ya. Karena dengan semakin banyak bacaan kita, semakin banyak kata-kata yang kita, eee baca, kita dengar, kita lihat ya, itu akan membuat tulisan kita pun, dalam future itu menjadi, lebih variatif gitu. Eee, yang banyak terjadi adalah satu misalnya menggunakan kata ini, ya itu satu alinea itu bisa lebih dari 3 gitu ya, iya apa iya, ya. Kemudian menggunakan kata yang, kata sambung ya, itu satu alinea bisa lebih dari 3. Terus, kata-kata yang lain ya juga, seperti itu, sering berulang dalam satu alinea. Nah, kalau kita mampu atau kalau kita, mempunyai banyak vocab, perbendaharaan kata, ya, maka kita akan berusaha mencari kata yang berbeda, tapi artinya sama gitu loh. Maksudnya sama gitu kan. Jadi sehingga dalam satu alinea tidak akan, kita usahakan tidak terdapat pengulangan kata. Meskipun itu sekedar kata sambung, meskipun itu sekedar kata, ini, itu, apa itu, kata ganti ya, gitu. Kalau kita mampu, mencari kata yang berbeda, tapi sama maksudnya, maka tulisan kita akan lebih enak dibaca. Sekarang saya tanya sama kamu deh, enak nggak kalau kita baca sebuah tulisan, tapi terlalu banyak kata yang berulang, enak nggak? Nggak enak. Nggak enak kan? Nah, jadi kekuatan feature itu semakin banyak kata yang berulang semakin jelek gitu loh. Jadi caranya tadi perbanyak vocab kita dengan membaca gitu ya, Melan. Kemudian soal kebiasaan formal ya, eh, lepaskan deh. Jadi ketika menulis feature lepaskan keformalan kalian. Santai aja, anggap aja kita lagi bertutur, lagi cerita ke temen gitu ya, atau anggap aja kita lagi mendongeng gitu ya, atau anggap aja kita lagi ngobrol gitu ya, sehingga tulisan kita itu akan ringan, akan tidak formal gitu loh. Dan itu kan salah satu syarat feature gitu ya. Nah, sekalian masuk ya ke materi. Nah, saya share screen dulu ya. Gitu ya. Ringan itu mudah dipahami, tidak membuat dahi berkerut, tidak memuat istilah asing maupun arti ganda gitu ya. Ditujukan sebagai hiburan meski tetap harus berdasar fakta. Jadi artinya apa? Kalau kita formal maka dia akan menjadi berat gitu loh. Nah, supaya nggak berat maka upayakan seperti halnya kita bercerita, bertutur, ngobrol gitu ya. Nulis feature itu menulis yang paling asik. Kenapa? Karena kita tidak terikat dengan formalitas, tidak terikat dengan apa kebakuan gitu ya. Eh, Boleh menggunakan bahasa yang eh, istilah asing ataupun istilah daerah ya boleh ya, meskipun itu tadi saya tidak mau istilah asing atau pengerti ganda, dengan syarat satu, kamu yakin istilah itu sudah dipahami oleh semua orang gitu loh ya. Jadi misalnya mau nulis enggak sebagai ganti dari tidak boleh gitu ya. Syaratnya gimana? Dibuat dicetak miring atau italik gitu ya. Kenapa? Karena enggak itu semua orang meskipun dia bukan orang Betawi, meskipun dia bukan orang Jakarta, paham bahwa enggak itu maksudnya tidak gitu. Tapi kalau misalnya kamu muat istilah kedokteran, ya nggak boleh. Karena yang ngerti cuma dokter gitu loh. Boleh kamu tulis, tapi harus kamu kasih penjelasan. Apa sih maksudnya dari istilah itu
gitu, supaya tulisan itu bisa dipahami, mudah dipahami gitu, dan tidak membuat dahi berkerut gitu ya. Jadi bolehnya tadi kalau kamu yakin istilah yang kamu gunakan itu dipahami oleh semua orang gitu ya. Nah kalau kamu nggak yakin, jangan, nggak usah, atau kamu kasih penjelasannya gitu kira-kira. Sampai sini jelas? Terutama Melan, jelas? Jelas, Kak. Oke. Yang lain? Ada lagi? Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, Bapak, saya izin tanya. yuk silakan. Kalau misalnya kita buat berita feature gitu, terus entar di judul atau di bagian isi kita pakai kalimat pengibaratan itu boleh nggak sih, Pak? Pakai kalimat apa? Pengibaratan. Boleh, boleh aja, tapi apa ya, harus nanti dijelaskan kalau kamu nulis itu di judul, maka di bodinya, di tubuh tulisannya harus kamu jelaskan. Itu ibaratnya tuh maksudnya seperti apa sih gitu loh. Ya. Jadi kan tadi saya bilang feature itu tulisan yang paling asik. Kenapa? Karena ringan, ya kayak orang ngobrol, kayak orang cerita gitu ya. Nah jadi boleh aja gitu, tapi syaratnya semua yang tidak umum gitu, yang tidak dipahami umum itu harus kamu jelaskan supaya orang nggak bertanya gitu ya. Kira-kira kayak gitu, atau gunakan ibarat yang umum gitu ya, ibarat yang umum yang kamu yakin orang sudah paham semuanya gitu loh ya. Jelas kira-kira? Jelas, Jelas, Pak. Kak. Oke, Saya makasih mau Made. nanya lagi, boleh nggak, Pak? Boleh. Ayo apalagi Made? Kalau misalnya apa namanya fitur gitu, itu wajib nggak sih, Pak, kita masukin kutipan dari objek yang sedang kita bahas itu, Kutipan dari objek yang lagi kita bahas ini dalam tulisan orangnya. maksudnya orang. Nah, Nah, gini, prinsipnya kita menuliskan kutipan itu untuk menunjukkan pada pembaca bahwa kita betul-betul wawancara. Itu satu, ya. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa itu asli pendapat dia, bukan dari kita, gitu loh. Kutipan itu kan ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, gitu ya. Jadi kalau di feature itu, ya lebih baik gitu ya, gunakan kutipan yang tidak langsung, ya. Meskipun sekali dua itu kamu harus cantumkan kutipan langsungnya tadi untuk menunjukkan bahwa pendapat itu benar-benar dari dia gitu loh. Dan betul-betul kita mengadakan wawancara. Nah, kalau kita menuliskan kutipan tidak langsung itu wajib ya. Wajibnya kenapa? Kalau memang pendapat itu dari dia, itu harus kita sampaikan. Tapi misalnya dengan tidak langsung, juga dengan cara tidak langsung gitu. Tapi pada poin-poin yang kamu anggap penting ya, itu sebaiknya berikan kutipan langsung gitu ya. Jadi dasarnya adalah bahwa kita ingin menunjukkan ke pembaca bahwa kita betul melakukan wawancara dan omongan itu betul pendapat dia ya. Jadi semua omongan narasumber itu kita buat dalam kutipan baik langsung maupun tidak langsung. Upayakan tidak langsung itu lebih banyak, dan yang langsung itu kutipan langsungnya itu cuma 1-2 yang kamu benar-benar anggap penting. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau bertanya? kalau Jelas mis- ya? Kenapa? tapi kalau misalnya dalam fitur itu nggak dimasukin kutipan langsungnya, apakah boleh? Hmm? Ya kesannya nggak jujur aja gitu. Dan satu ya, yang kedua akan membuat apa ya? Akan membuat bahwa eh, pembaca menganggap itu omongan si narasumber benar. Nah itu agak meragukan. Kenapa? Karena yang kita gunakan kutipan tidak langsung. Jadi 1-2-nya harus ada kutipan langsungnya gitu loh. Ya, untuk menunjukkan tadi kebenaran dari pendapat bahwa itu pendapat si narasumber, dan yang kedua bahwa kita betul-betul melakukan wawancara. Gitu loh.
Ade, ya upayakanlah 1-2 gitu ya, jangan tidak ada sama sekali. Paham Ade? Paham. Makasih Pak. Yuk, ada lagi yang lain? Oke, yang kedua adalah sastra. Nah, ya jadi dari awal saya bilang bahwa feature itu adalah irisan karya illustrasi dan karya sastra. Nah, karena itu sastra menjadi salah satu unsur dari ciri khas atau karakteristik feature. Maksudnya sastra adalah enak dibaca, ya, menggunakan gaya penulisan fiksi, meski tidak harus berbunga-bunga. Maksudnya berbunga-bunga paham ya? Paham? Seperti kata kiasan ya Pak? Salah satunya itu, atau misalnya berbunga-bunga itu apa ya? Misalnya wajahmu cantik seperti pewalam gitu, ya. Nah itu kan juga berbunga-bunga tuh artinya gimana ya kalau saya bilang mengibaratkan boleh, menggunakan apa kata yang tidak langsung itu boleh gitu ya. Nah, atau misalnya yang ya kalau saya sih nggak mau karena kamu tahu pola itu kan rata ya. Nah, sekarang kalau wajahmu cantik seperti pola berarti wajah kamu rata dong. Mau dibilang wajahnya rata. Enggak Pak. Nah, gitu ya. Jadi berbunga-bunga itu nggak perlu gitu ya. Dan kalau saya sih bilang lebay lah gitu ya. Tapi kalau memang kamu anggap itu perlu, ya silahkan aja gitu ya. Nggak masalah itu boleh. Tapi tidak harus gitu loh. Tidak harus menggunakan kata yang berbunga-bunga gitu ya. Nah jadi feature itu seperti karya sastra, namun tetap harus berdasar fakta. Cerpen sebuah cerita pendek yang betul-betul fiksi gitu ya. Selalu menggunakan kata yang berbunga-bunga gitu enggak kan? Suka Pak. Ya tapi kan enggak selalu ya, enggak Iya. selalu ada kan gitu. Meskipun dia enggak pakai kata yang berbunga-bunga, enak nggak dibacanya? Enak Pak. Enak Nah, Pak. Yang jadi penting nyambung gitu. good ya. Jadi yang penting itu adalah enak dibaca gitu loh, lancar, nyambung gitu loh. Enggak kita berhenti mendadak karena kita nggak paham gitu loh, ya. Nah, jadi kalau sudah lancar, sudah nyambung gitu, itu sebenarnya sudah nyastra gitu loh. Jadi nyastra itu atau menggunakan gaya sastra itu nggak harus menggunakan kata-kata sastra, enggak gitu loh. Paham ya? Paham Pak. Oke. Ada yang mau bertanya ke sastra ini? Ada? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kan kalau sepertinya kata